Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai aplikasi persamaan diferensial order 2 pada rangkaian listrik LC. Untuk mata kuliah persamaan diferensial biasa dengan dosen pengampu Profesor Dr. ST Budiwaluya MSI. Anggota kelompok 2 yaitu ada M. Aril Alfaris dengan NIM 4101142250, saya Nabilah Nur Fauzi dengan NIM 4101142280, dan Muhammad Zanabil Haq dengan NIM 4101142280. Rangkaian LC seri. Rangkaian LC merupakan rangkaian elektronik sederhana yang terdiri dari tegangan sumber VD, induktor L, dan kapasitor C. Semua komponen tersebut disusun secara seri. Rangkaian ini disebut undamp karena memang tidak ada resistor yang berfungsi sebagai damper. Nanti akan terlihat dalam persamaan orde 2 dari rangkaian tersebut jika rasio dampingnya bernilai 0. Berikut ilustrasinya. Next. Model persamaan rangkaian LC seri sebagai berikut. VL ditambah VC sama dengan E. Dengan VL adalah tegangan pada indikator L, yaitu L dikali DL per dt. VC adalah tegangan pada kapasitor C, yaitu 1 per C integral I dt. Diketahui bahwa I sama dengan dq per dt dengan Q pada muatan dalam kolom, sehingga model persamaan dapat ditulis sebagai berikut. L dikali dl per dt ditambah 1 per C integral I dt sama dengan E. Next. Untuk menghilangkan tanda integral, persamaan didiferensialkan, maka diperoleh L d per dt dikali dl per dt ditambah 1 per C integral d per dt kali I per dt sama dengan d per dt dikali E. Ekivalen dengan L d kuadrat L per dt kuadrat ditambah 1 C dikali I sama dengan d per dt dikali E. Model persamaan juga dapat dinyatakan dalam muatan Q-T, yaitu L dl per dt ditambah 1 per C integral I dt sama dengan E, ekivalen dengan L d per dt dikali dq per dt ditambah 1 per C integral dq per dt dt sama dengan E, ekivalen dengan L d kuadrat dikali Q per dt kuadrat ditambah 1 per C Q sama dengan E. Next. Terdapat 4 kasus dalam rangkaian LC sebagai berikut. Kasus 1, jika sumber baterai E sama dengan 0 atau D per dt E sama dengan 0. Model persamaan rangkaian dinyatakan sebagai berikut. L d kuadrat L per dt kuadrat ditambah 1 per C I sama dengan 0. Kalikan kedua ruas dengan 1 per L sehingga diperoleh d kuadrat L per dt kuadrat ditambah 1 per CLI sama dengan 0. Diperoleh persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat ditambah 1 per CL sama dengan 0. Diperoleh akar karakteristiknya, yaitu kurang lebih I akar 1 per CL. Sehingga penyelesaian persamaan diferensial homogennya adalah IT sama dengan E pangkat alfa T dikali C1 cos beta T ditambah C2 cos beta T. Ekivalen dengan IT sama dengan C1 cos akar 1 per CLT ditambah beta sin akar 1 per CLT. Nah, untuk mapelnya sebagai berikut. Bisa dilihat gambarnya. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada contoh kasus untuk yang pertama. Tentukan kuat arus IT pada rangkaian LC jika L sama dengan 10 Henry, C sama dengan 0,04 Farad, dan E sama dengan 0 volt. Di sini kita punya bahwa IT, jadi kita dapat persamaannya C1 kali cos akar dari 1 per 0,004 dikali 10 dikali T di plus C2 sin akar 1 per 0,004 kali 10 kali T. Nah, di sini didapat C1 cos 5T plus C2 sin 5T. Jadi, kuat arus IT rangkaian LC seri jika L sama dengan 10 Henry, C sama dengan 0,04 Fahrenheit, dan E sama dengan 0 volt adalah C1 cos 5T plus B sin 5T. Berikut ini merupakan mapel yang digunakan, sehingga diperoleh solusi yang sama.
Selanjutnya ada kasus 2 pada rangkaian LC seri. Jika sumber baterai E sama dengan konstanta, menentukan kuat arus IT untuk kasus ini berdasarkan model persamaan diferensial. QT, selanjutnya IT didapatkan dari hubungan IT sama dengan dQ per dt. Model persamaan rangkaian untuk QT dinyatakan sebagai berikut. L di kuadrat Q per dt kuadrat plus 1 C Q sama dengan E. Kalikan kedua ruas dengan 1 L sehingga diperoleh D kuadrat Q per dt kuadrat plus 1 per CL kali Q sama dengan E per L. Diperoleh PD homogennya adalah D kuadrat Q per dt kuadrat plus 1 per CL Q sama dengan 0. Diperoleh persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat plus 1 per CL sama dengan 0. Diperoleh akar karakteristiknya lambda 1,2 sama dengan plus minus I akar 1 per CL. Sehingga penyiksaan PD homogennya adalah Q T sama dengan C1 cos akar 1 per CL kali T plus C2 sin akar 1 per CL T. Nah, kita akan menyelesaikan selanjutnya adalah PD non homogen. PD non homogennya diperoleh D kuadrat Q per dt kuadrat plus 1 per CL kali Q sama dengan E per L. Misalkan QP merupakan penyelesaian. QP sama dengan 0, QP aksen sama dengan 0, QP double aksen sama dengan 0. Substitusikan QP aksen, dan QP double aksen ke PD. Sehingga diperoleh A0 sama dengan EC. Jadi diperoleh solusi umumnya adalah QT sama dengan QH plus QP. QT sama dengan C1 cos akar 1 per CL kali T plus C2 sin akar 1 per CL kali T plus EC. Nah, berikut merupakan penyelesaian dari PD dengan Maple. Diperoleh solusi yang sama. Selanjutnya ada contoh kasus LC seri 2. Diketahui kuat arus IT pada rangkaian LC seri jika L sama dengan 10 Henry, C sama dengan 0,004 farad, dan E sama dengan 250 volt. Selain itu, diketahui arus I0 sama dengan 0 dan muatan Q0 sama dengan 0. Tentukan solusi khusus dari IT. Penyelesaiannya, kita tadi sudah mendapatkan bahwa QT sama dengan C1 cos akar 1 per CL T plus C2 sin akar 1 per CL kali T plus EC. Kita substitusikan sehingga diperoleh C1 cos akar 1 per 0,004 dikali 10 T plus C2 sin akar 1 per 0,004 kali 10 kali T tambah 250 kali 0,004 sehingga diperoleh QT sama dengan C1 cos 5T plus C2 sin 5T plus 1. Nah, kita ketahui tadi di soal Q0 sama dengan 0, sehingga kita substitusikan Q0 sama dengan C1 cos 0 plus C2 sin 0 plus 1, sehingga diperoleh C1 sama dengan minus 1. Selanjutnya untuk I0 sama dengan 0, kita tahu bahwa I sama dengan turunan dari Q, sehingga diperoleh min 5C1 sin 5T plus 5C2 cos 5T. Kita tahu bahwa I0 sama dengan minus 5C1 sin 0 plus 5C2 cos 0 sehingga diperoleh C2 sama dengan 0. Maka didapat QT sama dengan 1 minus cos 5T. Kita tahu bahwa IT sama dengan turunan dari Q sehingga diperoleh IT sama dengan 5 sin 5T. Berikut ini merupakan penyelesaian menggunakan Maple pada permasalahan tersebut. Di sini diketahui bahwa jawabannya adalah sama. Selanjutnya di sini ada grafik untuk IT sama dengan 5 sin 5T. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk Zena dipersilakan. Selanjutnya yaitu kasus C, jika sumber baterai E sama dengan E0 cos omega T. Model bersama rangkaian untuk QT dinyatakan sebagai berikut. L di kuadrat Q per dt kuadrat plus 1 C Q sama dengan E0 cos omega T. Kemudian dikalikan kedua ruas dengan 1 per L sehingga diperoleh D kuadrat Q per dt kuadrat plus 1 per CL Q sama dengan E0 cos omega T per L. Kemudian diperoleh PT homogennya itu yaitu D kuadrat Q per dt kuadrat plus per CL Q sama dengan 0. Kemudian diperoleh persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat plus 1 per CL sama dengan 0. Diperoleh akar karakteristiknya yaitu lambda 12 sama dengan plus minus I akar 1 per CL. Sehingga penyelesaian PT homogennya adalah
Ki H T sama dengan pangkat alfa T dikali C1 cos beta T plus C2 cos beta T. Kemudian Ki H T sama dengan C1 dikali cos akar 1 per CL dikali T ditambah C2 dikali sin akar 1 per CL dikali T. Next. Kemudian pada PT homogen, mohon maaf, pada PT non homogen, D kuadrat Ki per DT kuadrat plus 1 per CL Ki sama dengan E0 cos omega T per L. Misalkan Ki P sama dengan penyelesaian. Ki P sama dengan A cos omega T plus B sin omega T. Ki P aksen sama dengan minus A omega sin omega T plus B omega cos omega T. Ki P double aksen sama dengan minus A omega kuadrat cos omega T dikurangi B omega kuadrat sin omega T. Substitusikan Ki P, Ki aksen P, dan Ki kuadrat Ki P aksen Ki P double aksen ke PT non homogen. Diperoleh minus A omega kuadrat cos omega T dikurangi B omega kuadrat sin omega T plus 1 per CL dikali A cos omega T plus B sin omega T sama dengan E0 cos omega T per L. Itu ekuivalen dengan minus A dikali omega kuadrat plus A per CL dikali cos omega T plus minus B dikali omega kuadrat plus B per CL dikali sin omega T sama dengan E0 cos omega T per L. Next. Untuk suku cos omega T, minus A omega kuadrat plus A per CL sama dengan E0 per L. Ekuivalen dengan A dikali per CL dikurangi omega kuadrat sama dengan E0 per L. Ekuivalen dengan A sama dengan E0 per L dikali 1 per CL dikurangi omega kuadrat. Untuk suku sin omega T, minus B dikali omega kuadrat plus B per CL sama dengan 0. Ekuivalen dengan B dikali 1 per CL dikurangi omega kuadrat sama dengan 0. Diperoleh B sama dengan 0. Hal ini karena dalam kasus resonansi, 1 per CL dikurangi omega kuadrat itu tidak sama dengan 0. Kemudian diperoleh Ki P yaitu sama dengan E0 cos omega T per L dikali 1 per CL dikurangi omega kuadrat. Jika didefinisikan omega 0 kuadrat sama dengan 1 per CL, sehingga diperoleh Ki P sama dengan E0 cos omega T per L dikali omega 0 kuadrat dikurangi omega kuadrat. Jadi diperoleh solusi umumnya adalah Ki T sama dengan Ki H plus Ki P. Sehingga Ki T sama dengan C1 dikali cos omega 0 T plus C2 sin omega 0 T plus E0 cos omega T per L dikali omega 0 kuadrat dikurangi omega kuadrat. Berikut adalah penjelasan melalui Maple. Selanjutnya yaitu ada kasus D jika sumber baterai E sama dengan E0 cos omega T dengan omega sama dengan akar 1 per CL. Yang pertama, kalikan kedua ruas dengan 1 per L sehingga diperoleh D kuadrat Ki per DT kuadrat plus 1 per CL dikali Ki sama dengan E0 cos omega T per L. Diketahui bahwa omega sama dengan akar 1 per CL, sehingga diperoleh D kuadrat Ki per DT kuadrat sama dengan plus omega kuadrat Ki sama dengan E0 cos omega T per L. Diperoleh persamaan karakteristiknya yaitu lambda kuadrat plus omega kuadrat sama dengan 0. Sehingga diperoleh akar karakteristiknya yaitu lambda 1,2 sama dengan plus minus I omega. Sehingga diperoleh penyelesaian PT-nya yang homogen yaitu Ki H T sama dengan E pangkat alfa T dikali C1 dikali cos beta T plus C2 cos beta T. Kemudian Ki H T sama dengan C1 dikali cos omega T plus C2 dikali sin omega T. Sehingga diperoleh. Kemudian ada PT non homogennya yaitu D kuadrat Ki per DT kuadrat plus omega kuadrat Ki sama dengan E0 cos omega T per L. Misalkan Ki P sama dengan penyelesaian. Ki P sama dengan A cos omega T plus B sin omega T. Nah, di sini Ki P itu sama dengan pada penyelesaian homogennya. Sehingga dikalikan dengan T, sehingga diperoleh Ki P sama dengan A T cos omega T plus B T sin omega T. Kemudian Ki P aksen sama dengan A cos omega T dikurangi A omega T sin omega T plus B sin omega T plus B omega T cos omega T. Kemudian Ki P double aksen sama dengan minus 2A dikali omega sin omega T dikurangi A omega kuadrat T cos omega T ditambah 2B omega cos omega T dikurangi B omega kuadrat T sin omega T. Kemudian substitusikan nilai Ki P
nilai QP aksen dan nilai QP double aksen ke persamaan diferensial non homogen. Sehingga diperoleh minus 2A omega sin omega T dikurangi A omega kuadrat T cos omega T ditambah 2B omega cos omega T dikurangi B omega kuadrat T sin omega T plus omega kuadrat dikali AT cos omega T plus BT sin omega T sama dengan E0 cos omega T per L. Ekivalen dengan negatif min 2 dikali A omega sin omega T dikurangi A omega kuadrat T cos omega T plus 2B omega cos omega T dikurangi B omega kuadrat T sin omega T plus A omega kuadrat T cos omega T plus B omega kuadrat T sin omega T sama dengan E0 cos omega T per L. Ekivalen dengan minus 2A omega sin omega T plus 2B omega cos omega T sama dengan E0 cos omega T per L. Kemudian untuk suku cos omega T, 2B omega sama dengan E0 per L. Ekivalen dengan B sama dengan E0 per 2 omega L. Dan untuk suku sin omega T, minus 2A omega sama dengan 0. Sehingga A sama dengan 0. Diperoleh IP sama dengan E0 per 2 omega L T sin omega T. Jadi diperoleh solusi umumnya adalah IT sama dengan C1 dikali cos omega T plus C2 sin omega T plus E0 per 2 omega L T sin omega T. Kemudian pada mapel diperoleh perhitungannya seperti berikut. Next. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian pemaparan hasil diskusi kami mengenai aplikasi persamaan diferensial order 2 pada rangkaian listrik LC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.